Misalnya lu buka YouTube sekarang, lalu lu scroll beranda lu menemukan konten-konten kayak ada anak-anak muda yang sudah bisa sukses dalam usia belasan tahun, 20 tahun gitu. Ada konten-konten kayak 50 miliar pertama, 100 miliar pertama. Terus lu buka Instastory, lu lihat teman-teman lu main saham, main kripto atau apapun, dan mereka bisa terlihat lebih settle dari lu, dan lu ngerasa mereka jauh lebih kaya dari lu. Lu pergi ke kantor, lu ketemu teman-teman kerja lu, dan di situ lu mendapatkan cerita bahwa wah, hidup teman-teman kerja lu jauh lebih enak dari apa yang lu harus rasain. Nah, itulah efek dari keterbukaan informasi seperti sekarang. Karena terus menerus menghadapi situasi ini akhirnya membuat mindset kita berpikir bahwa apa yang salah dari hidup kita? Kenapa kita begitu tertinggal? Kenapa orang lain begitu maju dan gue gini-gini aja? Kita bingung, kita uring-uringan, kita terjebak dalam lomba lari yang sebenarnya nggak pernah pengen kita ikuti, ya kan? Tapi mau nggak mau kita harus lari gitu. Berujung jadi iri berujung jadi dengki. Kita akhirnya membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan untuk memukau orang-orang yang sebenarnya nggak kita suka dari uang yang nggak kita punya, Pak. Itulah yang banyak terjadi di era sosial media seperti sekarang. Makanya jangan heran yang namanya pinjol, money game, investasi bodong, ponzi, itu masih sangat-sangat subur tumbuh di masyarakat walaupun zaman udah semaju sekarang. Karena balik lagi, mentalitas yang haus akan pembuktian dan haus akan validasi itu terus-menerus tumbuh di generasi sekarang, Pak. Seakan-akan hidup itu ya soal bagaimana kita diakui orang dan bagaimana kita dilihat orang. Dan menurut gua, stoikisme itu adalah obat paling manjur untuk menghadapi kegilaan era ini. Dan itulah yang selama ini gua rasain. Gue sekarang nggak pernah terganggu dengan apapun pencapaian orang lain. Dan gue nggak pernah ngerasa gue harus melakukan pembuktian apapun ke orang lain. Dan gue bener-bener nggak masalah dianggap sebagai orang gagal, misalnya dianggap sampah oleh orang lain. Karena itu berada di luar kontrol gue. Lu benci sama gue, ya sudah. Lu suka sama gue, ya alhamdulillah. Itu juga yang diajarkan sama Sayyidina Ali kan. Karena stoikisme membantu gue menciptakan kebahagiaan dan ketenangan gue sendiri. Sekarang itu gue sadar kalau rasa bahagia itu bukan terletak pada seberapa tinggi sebuah pencapaian, tapi seberapa rasional sebuah harapan. Misalnya gue berharap 1000, tapi yang gue dapatin 700, gue akan kecewa. Tapi ketika yang gue harapin 300 dan yang gue dapatin cuma 500, gue bakal happy. Gue adalah orang yang berbeda dari gue yang sekarang. Gue seorang yang ambisius, gue seorang yang optimis, ya bisa yang spesial. Bertahun-tahun gue menjalani kehidupan seperti itu. Dan lama-lama gue ngerasain, kok gue gak tenang ya? Kok gue gak damai ya? Kok gue gak bahagia ya? Dan rasanya mental gue capek banget. Dan gue gak pernah bersyukur atas apa yang gue lakukan waktu itu. Dan gue selalu melihat orang lain, Bang. Selalu jadiin orang lain sebagai acuan gue. Gue harus lebih dari dia, gue harus lebih dari dia, gue harus lebih dari dia. Lama-lama gue tersiksa sendiri, sakit sendiri, menderita sendiri, suffer sendiri. Dan waktu itu gue berpikir dunia ini gak adil untuk orang macam gue. Kenapa gue selalu terjegal? Kenapa gue gak bisa memenuhi semua ekspektasi yang gue pengen gitu? Kenapa gue selalu gagal? Dan gue mulai mikir, jangan-jangan yang salah bukan lingkungan gue, bukan orang lain, bukan dunia. Justru kesalahannya ada di diri gue sendiri. Kekurangannya ada di diri gue sendiri. Jangan-jangan gue gak sehebat yang gue pikir. Jangan-jangan gue gak sepintar yang gue pikir. Jangan-jangan selama ini gue cuma jalan di tempat. Gue gak pernah berkembang untuk jadi sesuatu yang lebih baik. Sakit, Pak, mengakui itu, Pak. Sakit mengakui kalau kita cuma be player. Sakit kalau mengakui kalau kita itu ya bukan poros dunia, kalau kita itu nggak sesignifikan yang kita pikir. Tapi ketika lu berhasil mengakui itu, rasanya tenang banget, damai banget. Rasa kayak semua beban yang selama ini menggerogoti kepala lu, jiwa lu, itu tuh luntur semua gitu. Jadi gue mulai fokus ke hal-hal yang kecil, pencapaian kecil, sesuatu yang dulu gue pikir itu nggak signifikan, tapi ternyata bisa mendatangkan kebahagiaan. Gue senang kalau gue bisa kerja dengan baik. Gue senang kalau ada teman yang bisa ngobrol sama gue. Nah, perlahan-lahan kayak gitu. Gue juga udah gak mikirin lagi orang lain mau ngomong apa atas apa yang gue lakukan, selama gue bahagia dan gak mengganggu orang lain dan merugikan orang lain. Kalau dulu gue sangat-sangat berpikir bagaimana orang lain melihat gue gitu. Wah, gue akhirnya mulai belajar video di usia gue yang sudah 25 tahun. Dan ternyata makin terus. Dan itu berjalan secara natural.
dan alami. Jadi ya stoikisme itu bukan membunuh cita-cita lu, bukan membunuh ambisi lu. Stoikisme justru membantu lu untuk mendefinisikan apa sih sebenarnya yang lu mau kejar, apa sih yang sebenarnya yang mau lu capai, dan membuang semua distraksi yang selama ini nggak penting banget. Oh, itu yang baru gue sadari. Dan setelahnya gue baru tahu, oh ternyata hidup kayak gini nih udah ada ilmunya, namanya stoikisme. Dan gue pelajari, oh ternyata gue semakin relevan. Gue mempelajari pikirannya Seneca, Aurelius, Epictetus. Ternyata ini toh yang selama ini harusnya gue lakuin. Dan stoikisme itu bukan nihilismenya Nietzsche ya, bukan pesimistis juga gitu. Stoikisme itu lebih ke netralitas dan rasionalitas. Jadi dia akan membantu lu mendefine apa sih yang sebenarnya harus lu lakukan, di mana sih fokus lu harus lu letakkan. Jadi semua distraksi, obstacle yang sebenarnya nggak penting dan selama ini mengganggu itu bisa hilang. Nah, itu sedikit soal stoikisme dan soal pengalaman pribadi gue. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. I've been driving broken coastline, holding on to everything I've been trying.